Silakan duduk, shalom. Matius 5 ayat yang terkenal ucapan bahagia. Kita akan baca berbalas-balasan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ucapan bahagia. Saya percaya inilah hari di mana Tuhan mau kita semua berbahagia, amin. Cuma seringkali yang Tuhan pikir dan Tuhan mau kita berbahagia, caranya berbeda dengan apa yang kita mau kita berbahagia. Saudara, seringkali kita berpikir kita berbahagia kalau kita dapat emas, kita dapat pekerjaan yang baik, kita dapat promosi, saudara. Tetapi Tuhan sedang membawa kita, saudara, seringkali kepada tantangan, pergumulan. Supaya apa? Kita naik, saudara, tingkat level imannya. Dan ujung-ujungnya Allah bisa mempercayakan perkara yang besar dalam hidup kita. Saudara, jadi kita harus punya pola berpikir yang berbeda, saudara. Supaya kita bisa melihat bahwa apa yang Allah buat dalam hidup kita, itu semua yang terbaik. Amin. Saudara, kita akan baca berbalas-balasan. Mulai dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah yang orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, orang yang miskin adalah orang yang belajar melepaskan segala sesuatu di dalam hidup ini. Saudara, seringkali kita itu memegang erat segala sesuatu dalam hidup kita. Impian kita, hak kita, cita-cita kita, kemauan kita, saudara, anak kita, harta kita. Saudara, sehingga akibatnya saudara kita menjadi orang, saudara, yang stres. Orang yang kadang-kadang saudara merasa semuanya punya saya, dan punya saya. Saudara, tapi orang yang miskin adalah orang yang berani melepaskannya. Bukan kehendak saya yang harus jadi, tapi kehendak Tuhan yang harus jadi. Amin. Saudara, itu kelihatannya gampang. Tapi baik anak-anak muda maupun orang dewasa, saudara, ini merupakan sesuatu yang sulit, saudara. Bicara soal jodoh saja. Saudara, kita merasa bahwa itu hak kita untuk menentukan. Betul? Tapi kalau kita mau bahagia, kita mau miskin di hadapan Allah, kita harus percaya bahwa pilihan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Saudara, walaupun kadang-kadang kita bilang, aduh, kok selera Tuhan kayak begitu ya? Bukan selera kita, saudara. Saudara, pada waktu adik saya, saudara, dapat jodoh, saudara ya. Saudara, dia sampai turun 5 kilo, saudara. Karena Tuhan bilang yang itu, kaget ya, saudara. Adik saya itu penggemar orang putih, saudara. Dan Tuhan kasih dia, saudara ya, orang yang enggak terlalu putih lah, hitam manis lah, saudara. Dan saudara, dia bilang, aduh Tuhan ya, aku enggak suka sampai turun 5 kilo, saudara. Tapi pada akhirnya saudara, dia berkata, ya deh ya, aku mau belajar menyerah. Dan pada waktu dia belajar menyerah, sekarang dia berkata, sekarang aku tahu yang terbaik. Saudara, adik saya itu mukanya Chinese ya, tapi istrinya saudara ya, mukanya Indonesia, saudara, memang orang Indonesia, saudara, asli maksudnya. Dan kemudian saudara, dia berkata sekarang ya, dia merasa begitu bagusnya apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Karena perkawinan campur ini, maksudnya dari Chinese dan Indonesia asli, saudara, kemanapun dia pergi, saudara, itu menjadi pembuka. Orang langsung lihat istrinya ya, kalau masuk desa misalnya, lihat muka dia udah curiga, saudara. Tapi lihat istrinya jadi welcome ya. Saudara, kemudian juga kalau menggembalakan, biar bagaimana kalau mengembalakan itu suka bisa terbagi, saudara. Yang sebagian merasa, wah dia sih ya, karena Cina pasti belain deh Cina ya. Tapi karena adik saya ini campur, saudara. Sehingga dia mengembalakan jemaatnya campur. Ya, mau yang Chinese, mau yang Indonesia bisa bersatu. Kenapa, saudara? Karena mewarisi spiritnya. Saudara, jadi kadang-kadang kita harus belajar untuk taat kepada pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya cari jodoh, saudara ya. Saudara, pada waktu itu, ada begitu banyak yang menurut saya jauh lebih baik dari apa yang Tuhan beri. Saudara, yang satu punya mobil dan saudara yang satu lagi, saudara, papahnya kaya raya.
Yang satu lagi saudara menurut saya pintar. Yang satu lagi saudara menurut saya saudara seorang pemimpin yang baik. Saudara, dan sekali waktu dalam mimpi Tuhan bilang, bukan itu semua, tetapi dia yang berdiri di belakangmu. Jadi saya noleh itu dalam mimpi saudara. Waktu noleh saya syok berat saudara ya. Kenapa saudara? Yang Tuhan katakan jodoh saya itu pemuda kurus kering naiknya sepeda butut saudara ya. Saya berkata, aduh Tuhan, ngasih kok yang begini ya. Seleramu itu kok payah banget sih, saya pikir. Saudara, jujur loh, saat itu saya berpikir Tuhan itu ya suka menyiksa lah. Menyiksa dengan memberikan yang tidak kita cocok saudara. Saudara, saya bilang, Tuhan kamu tahu lah, bukan masalah saya matre ya. Tapi kan menurut cerita nih ya, bahwa kalau perbedaan ekonomi sangat beda, itu kan timbulnya banyak masalah. Masa Tuhan kasih sih saya dengan orang pakai sepeda butut seperti itu? Saudara, tapi saya belajar taat. Saya belajar taat dan saya sudah menikah sama orang pemuda kurus di belakang saya, saudara ya. Yang naik sepeda butut itu 17 tahun lamanya, saudara. Tapi saya mau berkata selera Tuhan itu luar biasa. Saya baru tahu bahwa dia itu jauh lebih kaya dari saya, saudara ya. Setelah kami menikah. Dan saya mulai tanya, baru berani tanya itu setelah menikah, saudara. Saya bilang, kenapa kamu naiknya sepeda butut kayak begini? Dia bilang, gua kesel. Saya punya 3 sepeda bagus, dicolong orang terus, katanya ya. Udah katanya ya, saya beli sepeda yang paling butut biar enggak ada yang nyolong, katanya ya. Dan ternyata betul, saudara. Sepeda butut itu membuat dia enggak pernah ada yang nyolong, saudara. Terus saya nanya, tapi ya yang semua orang teman-teman kamu kan udah banyak yang naik mobil. Kenapa kamu enggak naik mobil? Padahal kamu anaknya orang kaya. Dia bilang, kamu kan tahu saya ini olahragawan. Suami saya itu olahragawan, saudara. Suami saya berkali-kali juara badminton, saudara, di Belanda ya, satu kota. Dia bilang, saya harus jaga stamina. Nah kalau saya naik mobil, saya enggak pernah bisa jaga stamina. Jadi salah satu untuk saya bisa tetap jaga stamina, sembari sekolah dan sebagainya, satu-satunya saya naik sepeda supaya manapun saya sembari olahraga. Saya baru tahu kan Tuhan itu tahu lebih baik dari kita ya. Saya sering kali punya istilah, Tuhan itu sering kali saudara sodorkan emas dibungkus kertas koran ya. Tapi iblis sodorkan kotoran atau sampah dibungkus kertas emas. Nah saudara, ini jadi orang mau pilih bungkus atau pilih isi? Ya, kalau pilih isi ikutin Tuhan. Amin, saudara ya. Saudara, nah kalau saudara kita belajar meletakkan hak kita. Nah, bukan itu saja saudara. Yang saya dulu pikir saudara ya, dia orangnya pintar. Ternyata pintar sih iya, tapi enggak tekun, jadi enggak selesai sekolahnya. Ya. Yang satu lagi yang saya pikir saudara ya, wah ini luar biasa deh ya. Ini orang kaya raya saudara, naik mobil. Ternyata saudara dia gagal sekolah, pulang ke Indonesia, kerja pun pas-pasan. Saya berpikir, aduh saya bersyukur sekali sungguh untuk pilihan Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu sangat indah, sangat indah. Nah saudara, tetapi bicara soal meletakkan pilihan. Saudara, dalam hidup ini kita harus belajar meletakkan segala sesuatu termasuk hak. Kadang-kadang kita merasa kita punya hak dong ya untuk tersinggung. Kita punya hak dong untuk marah. Suami-suami berkata saya punya hak dong untuk dilayani oleh istri. Istri-istri berkata saya punya hak dong ya untuk dikasihi. Tapi kalau kita mau jadi orang yang bahagia, kita harus belajar melepaskan. Pada waktu kita belajar melepaskan ya, kita tidak nuntut dulu untuk dikasihi, tapi kita melayani. Kita tidak nuntut dulu untuk dilayani, tapi kita justru saudara ya memberikan yang terbaik. Maka saudara lihat, Allah selalu memberikan kepada kita kerajaannya. Dan di dalam kerajaannya itu ada segala sesuatu. Ada sukacita, ada damai, ada kemuliaan, ada berkat, ada urapan, ada kekayaan, ada apa saja. Amin, saudara. Nah orang yang miskin juga saudara, orang yang bisa berkata bahwa semua yang kita punya, punya Tuhan. Amin. Uang kita punya Tuhan, amin? Ya, amin. Tapi kalau Tuhan coba bilang, ambil 20 juta, tuh tabungan, kasih ya ke pelayanan. Wah, ini nabung loh Tuhan 3 tahun. Nah, ya, masa diambil begitu saja? Padahal kita bilang tadi bahwa uang kita milik siapa? Tuhan. Ya, seringkali kita cuma bisa ngomong, tapi kita tidak bisa melakukan. Hidup Kristen itu enggak usah terlalu muluk-muluk lah. Ada banyak orang belajar dan baik belajar itu saudara. Tapi maunya menggali firman yang dalam dan dalam dan dalam. Tapi yang sederhana aja tidak bisa melakukan. Bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Mari kita belajar untuk taat. Melepaskan. Maka kerajaan Allah itu jadi milik kita. Saudara, yang kedua dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur.
Saudara, orang yang berduka cita, saudara. Ya, yang pertama adalah bertobat. Saya tidak pernah lihat, saudara, orang yang bertobat sungguh-sungguh tidak mengeluarkan air mata. Saudara, ada seseorang bapak telepon saya dan ngomong, datang, dia bilang, Bu, saya minta sekali datang. Kenapa? Karena saya ditinggal sama istri saya, ya. Dan istri saya bilang begini, pokoknya saya mau balik kalau kamu sudah bertobat. Jadi saya mau bertobat, Bu, sungguh saya minta dilayani supaya bertobat supaya istri saya balik. Ya oke lah, saya bilang oke Pak, Bapak datang, boleh. Terus kemudian saya bilang, kenapa Bapak ditinggal sama istri? Ya karena saya terlalu dekat sama sekretaris, katanya ya. Maksudnya sampai seberapa? Saya bilang, ya dekat lah Bu, dekat, pokoknya dekat, katanya ya. Terus saya bilang, ya kalau begitu menurut Bapak memang layak Bapak ditinggal atau tidak? Dia ngomong begini. Sebenarnya ya enggak ya, normal kan ya bos dekat sama sekretaris. Saya bilang belum bertobat, pulang aja deh. Saya bilang ya, ini enggak bertobat saudara ya. Saudara, tetapi ada orang yang enggak usah ngomong apa-apa. Saudara, ada seorang pemuda saudara, dia jatuh dalam perzinahan saudara. Dia enggak ngomong apa-apa saudara, tapi dia nangis. Dia nangis dan setiap kali saya bilang, percayalah Tuhan mengampuni. Dia nangis, dia bilang belum tentu loh Bu, saya bisa tetap kuat untuk menjaga diriku tetap kudus dengan air mata. Tapi dia bilang, tapi saya cinta Tuhan. Dan pertobatan yang seperti itu lebih berharga dari pertobatan orang yang berkata, aku janjilah gak akan buat lagi, sumpah mati, katanya ya. Tapi tanpa air mata gampang ngomongnya. Saudara, jadi pertobatan itu selalu menghasilkan satu hati yang hancur. Pada waktu hati kita bisa hancur dan berkata, sungguh Tuhan, ya, Engkau tahu bahwa aku tidak bisa, tapi aku tahu ini menyakitkan hatimu. Allah itu selalu membuat kita bersuka cita. Dia akan menghibur kita karena dia akan memberikan pengampunannya buat kita. Amin, saudara ya. Yang kedua, saudara, orang yang berduka cita yang Allah cari adalah orang yang bisa menangis dengan orang yang menangis. Alkitab berkata, biarlah kamu itu saling menanggung beban. Ya. Saudara, kalau kita ini menjadi orang yang mau menghibur orang lain, kita menangis bukan karena penderitaan kita, tapi justru karena penderitaan orang-orang di sekitar kita. Maka percayalah, kita akan menjadi orang yang selalu dihiburkan. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saudara, saya bersyukur sekali. Ya, saya punya begitu banyak teman. Saudara, dalam hidup ini, ya namanya juga hamba Tuhan ya, selalu kan mesti mengonseling orang ya. Selalu biasanya hamba Tuhan itu dipanggil kalau orang ada masalah. Jarang dipanggil kalau ada orang ada berkat ya. Saya belum pernah ditelepon orang dan berkata begini, Bu, doain saya ya Bu ya, karena saya baru dapat 100 juta. Katanya belum pernah saudara ya. Tapi saya sering ditelepon kalau orang bilang, Bu doain saya kehilangan 100 juta. Nah itu bisa saudara ya. Saudara, orang telepon kalau bilang, Bu ada masalah, saya ribut sama pacar saya. Biasa, tapi kalau orang bilang ini, Bu haleluya, saya barusan bersuka cita pacaran dengan pacar saya yang ketiga. Nggak ada kan saudara ya. Saudara, jadi pendeta itu rata-rata saudara ditelepon saat orang mengeluarkan air mata. Saat orang berduka. Dan itu menjadi pekerjaan tapi juga menjadi saudara ya kesempatan untuk saya menghibur banyak orang. Saya bisa menangis bersama mereka saudara ya. Saya bisa menghibur mereka. Dan saya lihat saudara, benar kalau kita menabur itu kita selalu menuai. Saudara, pada waktu saudara anak saya sakit masuk rumah sakit saudara berapa tahun yang lalu. Saudara, saya melihat luar biasa. Itu setiap hari saudara ya ada yang besuk. Bawa makanan itu mulai dari apel, apa aja setiap hari. Dan setiap hari tidak satu lagi yang besuk, banyak yang besuk saudara ya. Sampai saudara setiap kali datang itu semeja itu mungkin adalah namanya roti, buah, apel, terus kemudian apalah adalah semuanya saudara. Saya bagi-bagiin sama suster, sama tetangga, sama tempat orang lain, sama kamar sebelah sampean saya bagiin semuanya saudara. Saudara, dan itu ngalir terus. Saudara, dan bukan cuma itu saudara. Setiap hari itu kan saya masih nungguin di rumah sakit anak saya. Itu setiap hari ada yang ngerantangin saya. Bawain makanan. Jadi ada nasinya, ada lauknya saudara. Setiap hari ada yang ngirim makanan. Supaya saya bisa makan di sana. Saudara, tidak cukup untuk itu. Setiap hari saudara ada yang nemenin. Ya, ada yang
Dia ngajak ngobrol di jam-jam bukan jam besuk. Saudara, tidak cukup untuk itu. Pada waktu anak saya meninggal, saya melihat bagaimana Tuhan itu atur semuanya. Saya tidak ngerjain apapun satupun enggak. Mulai dari bongkar rumah saya supaya bisa dipakai buat kebaktian. Kemudian mulai sampai ngurus saudara ya pemakaman. Saudara ngurus tenda, mendatangkan satpam saudara. Bahkan semuanya lah saudara. Sampai tol ada yang bayarin saudara. Semuanya saudara komplit. Sampai saya bilang begini, hebat juga ya. Enak sudah semuanya. Jalan saya bilang mau bayar tol, orangnya bilang sudah ada di depan. Jadi setiap kali kami mau lewat tuh ya, ada satu orang berdiri di situ bayar semua tol yang lewat saudara. Sampai saya berpikir, wih luar biasa. Dan Tuhan berkata, kalau kamu itu menabur, sekali waktu pasti kamu menuai. Ya, pasti menuai. Saudara, belajarlah untuk saudara ini buka hati. Untuk banyak orang di sekitar kita. Ini waktu di mana dunia sedang membutuhkan hiburan. Dunia sedang membutuhkan jamahan. Dunia sedang membutuhkan kasih saudara. Ada banyak orang yang kelihatannya mukanya oke-oke aja. Tapi di dalamnya penuh dengan luka. Penuh dengan kemarahan. Penuh dengan kesedihan. Dan orang Kristen hari ini saya berkata, engkau dipanggil untuk menghibur mereka. Engkau dipanggil untuk menangis bersama mereka. Engkau dipanggil untuk memeluk mereka. Ini waktunya. Ini waktunya saudara bawa kuasa pemulihan itu saudara di dalam hidupmu. Saudara, engkau tidak bisa berkata bilang ini, saya masih muda. Engkau muda karena itu engkau jangkau teman-temanmu yang muda. Engkau berkata saya cuma pegawai rendahan. Ya, engkau ditaruh di situ untuk menjangkau orang-orang di sekitarmu. Saudara, setiap dari kita punya tanggung jawab untuk menangis dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma sekedar menangis pada waktu mereka menangis. Tapi tangisi jiwa-jiwa mereka. Sampai mereka semua diselamatkan. Amin. Ini waktunya. Jangan kumpul terus di sini saudara ya. Tapi pergi kata Alkitab. Dan jadi berkat. Saudara, kita ini garam, betul enggak? Kalau garam itu kumpulnya berfungsinya di mana? Ya, di tempat masakan itu kan. Kalau misalnya masaknya supnya sepanci. Garamnya sepanci enggak? Enggak kan, dikit aja kan. Kalau kebanyakan garam bisa dimakan enggak? Enggak, ini kumpul semua ini enggak berfungsi. Karena garam semuanya saudara ya. Seringkali kita itu maunya ke tempat yang gini. Saya mau kerja di tempat yang orang Kristennya banyak. Enggak bisa. Kalau kebanyakan garam ya keasinan. Nah ya. Enggak kemakan nanti. Kita harus ada di tempat yang enggak banyak orang Kristennya. Supaya kita berfungsi. Supaya kita bersinar. Supaya kita penuh ya kapasitas untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau kebanyakan garam tuh paling-paling jadi ikan asin. Saudara ya. Murah saudara. Karena itu saya berdoa supaya saudara ini semua keluar dan berfungsi. Saudara mulai mendoakan, menangisi mereka. Saudara mulai sungguh-sungguh memulihkan hati-hati yang retak. Nah, saya itu baru makin hari saya makin berkata, wih, ternyata manusia itu mempunyai banyak yang mengerikan. Saya ketemu dengan banyak orang makin hari, orang-orang yang kelihatannya oke sekali. Begitu saya mulai tanya, ternyata dia punya papa pemabuk yang tidak pernah ya. Tidak pernah dia sehari pun tenang. Tiap hari dia gemetar ketakutan. Saya ketemu lagi dengan satu orang kelihatannya oke banget segar. Ternyata saudara ya, papahnya itu punya istri di mana-mana. Sampai dia bilang saya udah gak tahu saudara saya berapa. Ya. Istrinya di mana-mana. Oh lukanya. Makanya dia kelihatannya orangnya manis dan baik saudara. Tapi dia gak pernah pacaran. Saya pikir karena dia jual mahal saudara ya, atau cari pasangan yang tepat, ternyata enggak. Dia bilang saya enggak tahu ya, saya enggak pernah bisa menyukai laki-laki karena ternyata hatinya begitu luka oleh ayahnya. Saudara, saya ketemu lagi yang lain, saudara kelihatannya luar biasa, saudara baik, istri, punya anak, aduh kalau saudara ketemu cantik. Ternyata pada waktu saya pegang, saya doakan, saya pegang, dia tiba-tiba nangis. Saya pada waktu itu Tuhan cuma bilang katakan, aku mengerti setiap luka dalam hatinya. Saya bilang, Tuhan bilang Tuhan mengerti setiap luka dalam hatinya. Dia nangis. Selesai kebaktian dia bilang, Tuhan itu baik ya Bu. Saya itu rasa sudah sendiri. Saya tanya ada apa? Suaminya itu suka menyiksa dia. Saudara, dunia ini sedang penuh dengan segala macam yang mengerikan. Saudara, yang mengerikan. Ya, kita seringkali tidak lihat. Kita lihat orang itu baik-baik saja saudara. Tetapi ternyata banyak sekali orang yang penuh luka. Banyak sekali orang yang membutuhkan sentuhan kita. Saya berdoa supaya pulang dari sini, saudara keluar dan jadi berkat. Amin, saudara ya. Menggarami orang sekitarmu.
Menangis dengan mereka yang menangis. Tangisi mereka sampai mereka bertobat. Maka kita akan dapat reward besar. Dihibur oleh Tuhan. Kita lihat saudara. Yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kelemah lembutan itu lawan dari kekerasan. Saudara, saat-saat ini orang selalu pakai tangan besi, kekerasan. Saudara. Ya, mereka maunya saudara, ayah ibu maunya ngotot sama anaknya. Anak juga teriak ngotot sama ibunya. Saudara, ada begitu banyak orang saudara menjalankan segala sesuatu dalam hidup ini dengan keras. Kalau sudah mau tidak bisa dibelokkan. Ya, tetapi Allah sedang berkata, kamu mau sukses, mau memiliki bumi ini, punya hati yang lemah lembut. Lemah lembut ini pertama mudah dibentuk. Allah akan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita sudah mencapai seperti yang Dia mau. Biarkan dirimu dibentuk. Jangan biarkan dirimu jadi produk setengah jadi. Tapi biarkan tangan Tuhan itu membuat engkau memproses. Walaupun mungkin itu menyakitkan. Ya, seperti tanah liat. Kalau mau jadi bejana yang indah. Itu melewati satu proses yang panjang. Saudara, seringkali kita tidak mengerti. Tapi ada begitu banyak proses. Salah satunya saudara, tanah liat yang diambil ya. Itu dialiri sama air, terus direndam sama air. Tapi setelah direndam sama air, saudara, itu dijemur sampai jadi bongkahan yang gede. Setelah jadi bongkahan yang besar, itu saudara ya, diambil palu atau alat, ditumbuk sampai debu yang hancur. Saya juga tidak mengerti kenapa harus pertama diairi, habis diairi dipanasin lagi sampai jadi begitu. Saya juga tidak mengerti kenapa. Tapi itu prosesnya, saudara. Setelah ditumbuk jadi debu yang begitu halus, baru dikasih air lagi, diuleni. Jadi dicampur sama tangan, dibanting, dicampur sama tangan, dibanting. Setelah itu baru mulai dibentuk. Saudara tahu kan, lihat filmnya Gus. Ya, kalau waktu dibentuk mesti diputar lagi. Coba bayangin kalau saudara sedang lewati masa itu. Saudara diputar terus. Saudara bilang, Tuhan maunya apa sih, kepala aku pusing, diputar terus. Saudara pernah mengalami proses itu? Diputar sama Tuhan. Sampai saudara tidak tahu apa lagi. Hidupmu rasanya bulat, benar-benar bulat. Nah ya, saudara, dan Tuhan berkata, bagus nak, memang itu prosesnya kok diputar. Saudara tahu sih, kenapa kalau engkau sedang diputar seperti itu? Engkau sedang diperbesar kapasitasmu. Kalau saudara lihat pada waktu diputar itu, dari yang kecil segini bisa jadi gede, betul kan? Saudara, pada waktu Allah membuat engkau muter terus, kerja keras. Atau Allah sedang membingungkan engkau dengan begitu banyak masalah. Allah sedang membuat engkau seolah-olah saudara ya diombang-ambingkan dengan begitu banyak perkara. Percaya saja, Allah sedang memperbesar kapasitasmu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Saudara, setelah jadi bentuknya, dimasukin di oven, dipanaskan begitu rupa. Saya tidak tahu saudara, apa saudara pernah mengalami dipanaskan begitu rupa. Sampai rasanya tidak tahan. Mungkin dipanaskan lewat istri, dipanaskan lewat perpecahan, dipanaskan lewat bos yang menindas, dipanaskan lewat apa saja saudara. Setelah selesai dipanaskan, ditaruh saudara di dalam sebuah gudang yang sangat dingin. Ya, yang cukup dingin lah, gelap. Dan itu bisa seminggu, sebulan, ditaruh aja begitu. Ini masa di mana engkau sendiri. Dalam hidup ini selalu setiap dari kita akan pernah merasakan di mana engkau seolah-olah sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang mengerti. Seolah-olah hidupmu sendiri, berjuang sendiri, memikul sendiri. Saudara. Tapi itu adalah proses yang harus dilewati. Dan saat itu seolah-olah tidak ada yang ngelihat engkau. Dilupakan. Rasanya rencana Allah, panggilan Allah dalam hidupmu hilang. Mana? Tidak ada yang lihat, tidak ada yang menghargai. Sepertinya Allah diam. Tapi itu proses yang harus dilewati. Itu proses bagaimana Yusuf di dalam penjara. Proses bagaimana Daniel di pembuangan. Proses pada waktu saudara, Yesus ke alam maut. Proses pada waktu saudara, ya, Daud di Filistin dibiarkan. Sepertinya semuanya meninggalkan. Tapi jangan pernah takut. Allah tidak pernah lupa sama kita. Dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehabis dari situ saudara, baru diambil dan dicet saudara. Ya, dicet, dikasih hiasan, ditekuk, dikasih macam-macam mote lah mungkin apa. Nah di saat itulah saudara, kita mungkin rasanya diklik-kitik. Nah tahulah apa yang Tuhan buat.
Tapi kadang-kadang saudara, Tuhan bisa buat sesuatu yang membuat kita risih semuanya ya. Saudara, Tuhan bisa buat suasana-suasana yang rasanya tidak enak. Hal-hal kecil tapi tidak enak buat kita. Saudara, dan itu Tuhan biarkan. Karena itu proses bejana itu dihiasi. Dan setelah dihiasi, itu ada proses lagi saudara. Ya kembali di oven. Tapi tidak banyak, tidak lama. Cuma supaya cat-catnya semua itu nempel bagus saudara. Nah setelah itulah nanti saudara akan mendapat stempel dari tanda tangan. Tanda tangan daripada pembuat keramik itu. Dan semua vas, semua bejana yang ditanda tangan oleh pemilik. Ya, itu menunjukkan bahwa dia produk yang jadi. Biarkan hidup kita dikerjakan Tuhan. Sampai sekali waktu Allah berkata, aku berkenan kepadamu. Amin. Bukankah itu yang kita ingin dengar? Seperti yang Bapak katakan kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Itu. Dan disitulah Tuhan siap luncurkan kita. Tuhan siap pakai kita. Tuhan siap muliakan kita. Tapi itu memang melewati proses yang panjang. Biarkan hidupmu dibentuk Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Pagi ini aku mau belajar dibentuk. Nah di dalam kelemah lembutan ada sisi yang lain. Yaitu sisi yang namanya kesensitifan. Ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang sensitif. Sensitif dalam arti saudara engkau bisa peka. Ya, peka merasakan perasaan Tuhan. Peka juga merasakan perasaan orang lain. Sensitif dalam arti yang positif. Bisa mendengar suara Tuhan. Dan bisa mendengar suara-suara orang-orang di sekitar kita. Kita bukan menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Tapi kita menjadi orang yang sekali lagi punya kepedulian. Bahkan saudara, kesensitifan membuat kita mendengar hal-hal yang tidak terdengar oleh telinga. Mendengar itu tidak selalu harus pakai telinga saudara. Ya. Mendengar itu bisa pakai yang lain. Ya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan bicara harus dengar jelas di telinga. Hai Iin, gitu ya. Lakukan ini. Nah, kadang-kadang itu cuma ada di sini loh. Tiba-tiba bangun pagi, saya ingat seseorang dan di sini tidak enak. Dan tidak tahu apa. Tapi saya tahu itu cukup untuk Tuhan berkata, doakan dia. Nah, saudara, kadang-kadang saya mau melakukan sesuatu. Dan sepertinya ada yang menahan. Kok males ya? Dan itu cuma satu tanda bahwa Tuhan berkata, stop. Jangan lakukan itu. Tunggu sampai aku yang melakukan. Saudara, kita harus belajar begitu sensitif. Demikian juga dengan orang lain. Saudara, saya tidak perlu tunggu suami saya pulang atau anak-anak saya pulang. Dan kemudian dia berkata begini, gua bete hari ini. Tidak perlu. Tapi pada waktu saudara anak saya pulang dengan wajah tertentu, saya tahu. Ini wajah perang, saudara ya. Ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Nah biasanya saya peluk dan saya bilang, saya ambilin dulu minum, saya kasih baju, ganti baju dulu. Terus saya bilang, ada apa sih? Ya kadang-kadang dia mau cerita, kadang-kadang gak mau cerita. Kadang-kadang ceritanya baru nanti malam atau besok pagi. Tapi sebagai ibu, saudara, sebagai istri, saya mendengar. Bukan hanya dari saudara, kata-kata. Tapi saya bisa mendengar lewat wajah. Lewat cara dia buka pintu aja kelihatan. Nah ya, saudara, nah kita bisa mendengar. Kita harus belajar menjadi orang yang lebih lemah lembut. Supaya kita bisa mendengar banyak. Nah ya, mari kita lanjutkan. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, pada waktu saya pertama kali melayani anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, saudara ya. Saya melihat bagaimana luar biasanya mereka. Mereka itu saking laparnya, waktu itu lagi puncaknya Krismon ya. Mereka rela jalan 1 kilometer, 2 kilometer. 1 jam hanya buat dapat sepiring nasi. Kalau mereka dapat citos, ya, mereka akan makan sampai habis. Kemudian bubuknya mereka ketok di mulut. Dibuka plastiknya, dijilat saudara ya. Supaya apa? Mereka tidak pernah mau meninggalkan satu sisi. Atau satu remah-remah pun. Saudara, itu pada waktu awal-awal saudara. Nah saudara, pada waktu saya melihat itu. Tuhan bilang, ini loh orang lapar. Lihat. Orang lapar itu bisa beringas sampai tidak tahu malu.
saudara ya. Begitu nih kita bawa makanan nih, dibilang pembagian makanan langsung buat saya kak, sampai perlu dibentak diam gitu saudara ya. Baru bisa duduk saudara. Itu pertama-tama. Kenapa? Lapar. Saudara, dan hari ini saya mau bilang, seberapa engkau lapar akan Tuhan? Seberapa sih kita itu lapar akan hadiratnya? Sampai kita bilang, enggak apa-apa Tuhan, aku mau doa 2 jam, 3 jam, aku cari engkau. Sampai aku temukan, karena aku lapar akan engkau. Seberapa saudara? Engkau itu begitu menghargai Tuhan, maka sebenarnya sebegitu Allah memberikan itu dalam hidupmu. Karena Allah berkata dia tidak pernah kasih saudara mutiara ke babi. Karena babi tidak pernah menghargai mutiara. Sebenarnya dia ingin memberikan nubuatan buat kita. Memberikan hadiratnya. Memberikan firman-Nya, memberikan pewahyuan buat kita. Tapi kalau kita tidak pernah menghargai, Tuhan tidak beri. Kalau kita tidak pernah cari, kita tidak bisa mendapatkannya. Karena Alkitab berkata cari, maka engkau akan mendapatkan. Ketok, maka pintu dibukakan. Saudara, orang yang lapar, ya, itu membuat dia melakukan apa saja. Kadang-kadang sedikit tidak tahu malu. Ya. Saudara, dan saya pernah datang ke satu tempat. Ini orang lapar dan haus. Itu tempatnya preman, saudara ya. Tempatnya preman, saudara, dan jarang hamba Tuhan yang datang ke sana. Jujur kalau saya tahu itu kebaktian preman, mungkin saya juga mikir, saudara ya. Masalahnya sekretaris saya tidak pernah nanya, saudara, ini kebaktian apa? Tidak pernah, saudara ya. Sekretaris saya modelnya siapa yang minta didoakan sama dia, masukin aja. Dan dia tidak pernah kasih tahu saya juga itu kebaktian apa, dan dia tidak pernah nanya juga. Jadi saya datang ke sana, saudara ya, saya kaget sekali. Itu tempatnya 3 tahun yang lalu, tempatnya kumuh banget, tidak ada tembok, saudara. Orangnya itu wah deh, belum zamannya kayak sekarang aja sudah catnya udah hijau biru, saudara, berdiri pakai anting. Ya itu laki loh saudara, yang antingnya 1 lah di hidung lah, di tangan tatoan, saudara. Saudara, dan pada waktu saya mikir gini, saya mau khotbah apa di depan mereka? Ya, panas, tidak ada AC, saudara. Tapi begitu saya lihat mereka memuji. Mereka muji itu, waduh saudara, keluar dari hati. Walaupun gayanya sih aneh-aneh, saudara ya. Saudara, ada yang muji gayanya dangdut, saudara ya, ada yang begini-begini, saudara ya. Saudara, tapi keluar dari hati, kelihatan lah saudara, itu keluar dari hati. Karena rupanya ini preman-preman yang bekas narapidana. Ya, mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh dimuridkan dan bagus, saudara. Waktu saya khotbah itu kursi enggak ada banyak, jadi yang sebagian sisanya berdiri. Waktu saya khotbah, mereka itu liar lah, jujur saudara ya. Jadi setiap kali khotbah mereka bilang, yes, amin, betul. Tapi kalau enggak tahu juga, enggak tahu bu, ulang. Maksudnya begitu ya. Tapi aduh saudara, saya mendingan khotbah di depan mereka deh, daripada khotbah di depan hamba Tuhan. Ya. Karena saya pernah diundang saudara, khotbah di depan hamba Tuhan. Aduh saudara, itu kayak khotbah di depan mayat hidup. Wajahnya saudara ya, semuanya begini. Saya mikir, aduh gua pulang deh. Dalam hati, kenapa sekretaris saya itu selalu menjebloskan saya gitu ya. Saudara ya, tapi ya saya bersyukur karena dia itu tidak pernah nanya, tapi selalu mendoakan. Di depan hamba Tuhan itu mengerikan sekali. Dan selalu saudara itu sorotan mata yang berkata, gue udah tahu, gue gak butuh. Ya, ngomong apa sih lu? Gitu ya. Itu kerasa, terbaca saudara. Tapi di depan premannya, oh luar biasa. Angkat tangan nanya, maksudnya apa bu? Ya, nggak ngerti. Katanya ya, tapi wah saya khotbah. Sudah khotbah itu saudara 1 jam. Dia bilang ini, sudah 1 jam nih. Saya bilang terus katanya ya. Jarang yang mau datang ke sini. Saya pikir benar juga. Ya pasti nggak ada yang jarang lah ya. Males lagi khotbah di begini gitu ya. Terus kemudian dia bilang terus saya khotbah. Saya khotbah saudara. Mereka teriak lagi. Terusin bu, terusin. Sampai sudah 1,5 jam. Ya. Mereka yang berdiri nggak pengen duduk. Yang berdiri dengan santainya bilang, betul, semua di jalan. Iya bu, terusin. Aduh, luar biasa saudara. Ini orang haus saudara. Orang haus itu bertanya, orang haus dan lapar itu mungkin sedikit tidak sopan. Tapi ada sesuatu saudara yang menyedot. Ya. Tapi coba jemaat biasa. Ini kalau jemaat biasa, kalau tadi jemaat pendeta kan begitu modelnya. Ya. Kalau preman lain, wah nyedot saudara suka. Kalau jemaat lain yang biasa-biasa sopan. Begitu lewat 1 jam gini.
Saudara, itu dari mimbar kan kelihatan semua, saudara ya. Dari sini tuh kelihatan, saudara ya. Jadi kalau saya udah dikodein 3 kali ada yang lihat jam, oh saya udah tahu. Turun Bu, turun, udah jamnya makan siang gitu kan. Saudara ya. Ya, saudara. Nah, setiap dari kita, saudara, coba lihat seberapa sih kita lapar akan Tuhan. Apa kita sungguh-sungguh mengejar? Ya. Apa kita tidak peduli? Kita dapat atau tidak? Apa kita sungguh-sungguh menghargai atau kita tidak peduli kekayaan yang akan Tuhan berikan dalam hidup ini? Kita lihat ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Ya. Seringkali orang tidak tahu kenapa dia harus mengampuni. Tapi Alkitab berkata, kalau dia tidak mengampuni, maka dia sendiri tidak akan diampuni. Karena ini hukumnya. Kalau kamu itu murah, kamu akan mendapat kemurahan. Kalau kamu mengampuni, kamu akan mendapat pengampunan. Hukumnya itu, saudara ya. Dan seringkali dalam hidup saya, saudara ya, saya selalu belajar untuk memberi kesempatan kepada banyak orang. Walaupun dia sudah salah, dia sudah jatuh dalam dosa, saya beri kesempatan. Dan yang luar biasa, saya melihat Allah membukakan banyak kesempatan buat saya. Dalam hidup saya belajar, saudara ya, untuk membawa seseorang itu naik ke atas. Ya. Dan tidak selalu menekan, tapi membawa naik. Dan saya lihat Allah juga memberikan itu. Dalam hidup saya belajar untuk membagikan apa yang ada dalam hidup saya. Ya, dan saya dapat terus dibagikan. Benar ayat ini. Pokoknya simple lah saudara ya. Apa yang kau tabur itu kamu tuai. Saya baru bagi jam saya dapat jam baru. Itu simple saudara ya. Saudara, setiap kali saya bagi tas saya ke orang lain, saya dapat tas baru. Saudara, dan saya lihat tiap kali. Saya berkata benar Tuhan. Setiap kali kita berbuat kemurahan, Allah memberi kita kemurahan. Amin. Nah, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, bicara soal hati yang suci, itu bukan hati yang tidak pernah berbuat dosa. Itu bukan hati yang tidak pernah terluka. Itu bukan hati yang tidak pernah marah. Ya. Orang seringkali berpikir kalau suci artinya dia tidak pernah marah, tidak pernah berdosa, tidak pernah jatuh, tidak pernah sakit hati, tidak pernah iri. Tetapi hati yang suci adalah hati yang menyadari dan membereskan setiap kali itu terjadi. Ada banyak orang yang sombong tapi tidak pernah merasa sombong. Akibatnya kesombongannya itu tetap. Karena Alkitab berkata kalau engkau berkata bahwa engkau melihat padahal engkau buta kayak ahli Taurat, maka kebutaanmu itu kekal. Tapi kalau kita ini bisa ngaku sadar, ya, kita bilang iya kita ini sombong. Orang yang cepat tersinggung itu sombong. Baru dibilangin, bajunya enggak bener ya. Masa atas merah bawah hijau, jelek kan katanya. Biarin Natal juga begitu katanya ya. Tersinggung ya, ini sombong saudara ya. Tapi kalau orang enggak sombong kan bilang gini, memangnya kenapa Natal kan merah hijau. Ya kalau Natal sekarang enggak Natal jelek lagi. Enggak apa-apa ganti ya deh lain kali enggak. Santai saudara. Tapi seringkali ada orang yang saudara dia pemarah. Tapi kalau ditanya ngomong gini, saya sih nggak pemarah. Habis pembantu saya sih goblok, suami saya lamban, anak saya rewel. Ya gimana saya nggak marah? Padahal masalahnya sama semua dia marah ya, persoalannya di dia pemarah, saudara ya. Tapi karena dia nggak pernah, saudara, menyadari, dia nggak pernah membereskan, dia nggak pernah mengakui, ya, dia nggak pernah bertobat. Semua dosanya itu jadi dosa kekal. Tapi hati yang suci adalah hati yang berkata, Tuhan bereskan, bongkar, buat aku melihat dan buat aku bertobat. Amin, saudara ya. Setiap kali Allah membereskan, biarkan Allah membongkar keirian kita, kesombongan kita, kemarahan kita, kesakitan kita. Ya. Karena seringkali itu tersembunyi begitu rapat. Saudara, saya itu dari kecil, saudara ya, punya kesombongan yang sangat tinggi. Saya sampai punya prinsip, saya tidak akan dulu waktu saya tidak akan pernah minta tolong sama orang lain. Karena saya tidak mau berutang. Itu prinsip saya. Saudara, sama orang tua pun seperti itu. Saya tidak pernah minta loh saudara sama orang tua saya misalnya beliin baju mah gitu ya. Dikasih oke, tidak dikasih saya tidak akan minta. Karena saya tidak mau saudara ya ngemis. Buat saya minta itu ngemis saudara. Ya buat saya minta tolong itu berutang.
Dan dulu saya tidak mengerti itu kesombongan. Sampai Tuhan bawa saya ke Belanda. Tuhan habiskan semua kepandaian saya. Sampai saudara untuk saya menulis makalah atau menulis apa. Saya harus minta tolong orang untuk menerjemahkan. Saya tidak punya komputer. Saya harus minjem orang komputer untuk bisa ngetik. Ada tugas banyak untuk motret, kan arsitek ya. Saya sengaja dipepet Tuhan. Saya harus pinjam kamera sama orang lain. Dan pada waktu itu saya marah sama Tuhan. Saya bilang, kenapa engkau tidak berkati? Kenapa engkau tidak kasih saya uang? Kenapa engkau tidak kasih saya kepandaian? Tuhan bilang, supaya aku berurusan dengan kesombongan. Saya baru sadar bahwa itu kesombongan yang sangat berakar di hati saya. Bahwa saya merasa bahwa saya mampu, saya bisa, dan saya tidak butuh orang lain. Dan itu juga merupakan satu kekerasan yang luar biasa saudara di dalam hati saya. Karena sebenarnya dulu saya bilang begini, saya sering kali sama adik saya misalnya ya. Adik saya bilang gitu misalnya, Ci kalau misalnya ya tidak ada makanan gimana? Saya bilang lebih baik mati daripada minta saudara. Itu bisa tidak tahu begitu sombongnya saudara di dalam. Ya. Tapi Allah merubah, Allah membereskan. Allah mulai singkapkan satu persatu, saya ngaku, saya minta maaf. Dan bukan berarti habis begitu terus Allah bilang beres, selesai, minta ampun, diberkati langsung enggak. Selama 7 tahun saya diajar untuk selalu minta. Saya mesti minta tolong orang. Saya minta tolong saudara diterjemahkan. Saya belajar menghargai setiap pertolongan. Dan itu membuat hati saya menjadi rendah. Hari ini saya bersyukur bahwa Allah membereskan saya dari kesombongan yang fatal dalam hidup saya. Hal yang kedua saudara, ya yang saya siarkan, orang seringkali tidak mengerti. Saya ini tidak pernah mengerjakan dengan baik. Apapun, saya ini orangnya asal-asalan. Ya. Apapun asal-asalan saudara ya. Bukan berarti saya tidak pernah berhasil, justru saya sering berhasil. Tapi saya belajar asal-asalan tetap juara. Jadi makin asal-asalan saudara ya. Saudara saya apapun saudara, saya berpikir gini, alah segini aja cukup. Saya kalau enggak jadi juara tuh dulu saudara di sekolah, saya ngomongnya begini sama teman saya atau sama guru saya. Masalahnya gue lagi gak mau aja jadi juara. Begitu. Sebegitu sombongnya saya saudara. Karena saya memang gak pernah mengerahkan semua kekuatan saya untuk mengerjakan sesuatu. Saya prinsipnya hidup harus dinikmati. Jadi apa yang saya suka saya lakukan. Yang saya gak suka saya gak lakukan. Tapi itu sesuatu yang salah. Gak ada prinsip begitu. Hidup memang harus dinikmati. Tapi lakukan yang benar. Bukan yang kamu suka. Saudara, dan kemudian saya di Belanda, hanya soal kecil. Saya dapat bagian, kan karena di sana tinggal di flat. Kita dapat bagian giliran ngosek WC. Seumur hidup jujur saya tidak pernah ngosek WC saudara. Yang bersihin WC gitu loh, nyikat semua tidak pernah. Di sana harus dong saudara ya. Keluar saudara. Terus saya ngomong begini, saya ke Belanda bukan untuk belajar membersihkan WC. Saya ke Belanda untuk sekolah arsitek. Orangnya diem karena ya saya juga bayar di situ ya. Jadi dia kesel tapi dia diem. Karena jawaban saya lebih pedes daripada jawaban dia. Saudara, saya keluar pergi dan beberapa langkah selanjutnya tiba-tiba Tuhan bilang begini. Kalau engkau tidak bisa mengerjakan ruangan yang 2x1 saja dengan benar. Kamu tidak akan pernah bisa jadi arsitek yang baik. Dan kamu tidak akan pernah aku percayakan perkara yang besar dalam kerajaan surga. Saudara, hari itu saya sadar bahwa rupanya ada begitu banyak saudara kemalasan dalam hidup saya. Dan itu perlu dibereskan. Nah, kenapa saya kasih contoh ini semua? Karena seringkali ada begitu banyak orang tidak mengerti hati manusia itu begitu kotor. Begitu jelek. Mereka berpikir oke-oke aja, aku enggak membunuh kok. Ya. Aku enggak mencuri, aku enggak berzina, suci dong. Kotor, saudara, kotor. Pelitnya, sombongnya, egoisnya, malesnya. Dan hati yang suci adalah hati yang dibongkar, dibereskan. Amin, saudara ya. Biarkan Allah membongkar hati kita. Katakan, Tuhan bongkar hatiku. Supaya aku bisa bertobat dan membereskannya. Supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, damai itu harus mulai dari diri kita.
Ya, kalau di hati kita saja tidak pernah ada damai, kita kerjanya marah, kerjanya tersinggung, kerjanya lihat orang lain ngiri, maka bagaimana mungkin kita bisa membawa damai? Saudara, itu harus mulai dari kita. Pertama, kita harus berdamai dengan diri kita. Setelah kita berdamai dengan diri kita harus berdamai dengan Tuhan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, baru kita bisa berdamai dengan sesama. Setelah kita berdamai dengan sesama, kita baru bisa menjadi pembawa damai. Saudara, yang pertama damai dengan diri sendiri. Banyak wanita tidak pernah damai dengan dirinya sendiri. Ya, dia bilang, mataku kenapa ya sipit? Kenapa ya hitam? Kenapa kakiku gede? Ya, karena dia tidak pernah bisa menerima dirinya sendiri. Akibatnya itu bisa bawa minder. Dari minder, dia selalu bisa lihat orang lain ya. Nanti misalnya orang yang punya kaki bagus. Ini kaki saya besar misalnya, contoh aja sepele. Kaki saya ini besar, jelek saudara. Akibatnya dari kecil saya tidak pernah pakai rok pendek. Orang zaman rok mini semini apapun, rok saya semakin turun, semakin panjang. Ya. Karena saya tahu kaki saya jelek saudara. Bentuknya jelek, ukurannya jelek, pokoknya memang jelek saudara. Nah saudara, kalau saya tidak bisa berdamai dengan itu, maka setiap kali saya lihat orang pakai rok mini, saya akan berkata begini. Ih, najis, kotor, mengumbar nafsu pakai rok mini. Bisa kan? Dasarnya karena iri. Bukan karena kebenaran. Saya tidak bawa damai. Saya bisa aja bikin peraturan. Dilarang pakai rok mini. Semua rok panjang supaya sama saya. Bisa kan? Tidak bawa damai. Hanya masalah itu. Tapi karena saya sudah berdamai dengan kaki saya, saudara ya, makanya saya ngomong juga dengan santai, tidak malu, memang kaki saya jelek gitu ya. Saudara, saya berdamai waktu saya nikah, saya bilang sama suami saya, kaki saya jelek loh. Dia bilang iya, saya tahu. Kenapa? Karena ibu mertua saya pada waktu itu ditanya sama suami saya lewat surat. Dia bilang begini, salah satu yang dia minta tanda, dia bilang gini, Tuhan, kalau Iin itu jodoh saya, maka orang tua saya harus tahu dan harus menerima dapat sesuatu dari engkau. Ibunya tidak pernah dengar suara Tuhan. Tapi pada waktu suami saya tanya gini, Ma, aku sedang pengen mendekati wanita. Menurut mama boleh enggak, baik enggak? Mamanya jawab surat begini, oh puji Tuhan, saya suka kalau kamu mulai mau pacaran, sudah waktunya lah nak. Terus dia bilang gini, mama pernah kelihat, jadi mamanya pernah pergi ke Belanda ketemu saya. Ada satu perempuan yang kakinya gede jelek. Saya rasa itu cocok buat kamu. Jadi dia tahu saudara ya. Saudara, dia tahu persis saudara bahwa kaki saya itu jelek. Karena waktu itu saya ketemu mamanya pakai celana pendek saudara ya. Dan mamanya bisa ngomong begitu saudara. Dan dia langsung tahu itu saya. Karena kami dulu teman-teman sepersekutuan. Karena kami sama-sama sering kerja bareng, saya sering pakai celana pendek. Mereka sampai pernah bilang begini. Satu hal yang tidak bisa dibohongi dari Iin. Dia bilang, Anda boleh hapus yang atas katanya, yang bawah tidak terlupakan. Katanya itu begitu saudara. Tapi karena saya ini sudah terima, ya, saya sudah berdamai itu lama saudara. Jadi orang boleh guyon apapun soal kaki saya akan ikut membuat guyonan yang lebih seru. Saudara ya, itu tidak menyakitkan lagi. Sudah selesai. Ya. Tapi kalau saya tidak pernah berdamai dengan hal itu, saya akan sakit, saya akan marah, dan saya bisa banyak menyakiti orang lain gara-gara itu. Saudara bisa mengerti? Saya berharap dengan contoh saudara mengerti. Jadi berdamai itu selalu mulai dari diri sendiri. Berdamailah kalau engkau itu lebih lamban dari orang lain. Ada orang yang cepat, ada orang yang lamban. Kalau saudara tidak pernah berdamai dengan itu, maka saudara akan lihat orang yang cepat bilang, ngerjain cepat-cepat, nanti tidak beres. Nanti kalau orang lain tegur, saudara berkata gini, cepetan dikit dong, memangnya cuma elu yang bisa kerja. Nah, udah panjang ceritanya. Ya. Saudara, tapi kalau sudah berdamai, orang lain tegur, saudara bilang, aduh sorry ya, memang aku tuh tidak bisa cepat. Itu akan membawa damai, beda. Dan itu akan saudara harus mulai berdamai dengan Tuhan. Saudara, berdamailah dengan istrimu. Kalau istrimu cerewet, engkau berdiam. Jangan pernah coba merubah istrimu jadi pendiam. Itu akan membawa kekacauan. Berdamai dengan dia dalam arti kata, aku bersyukur engkau cerewet. Itu meramaikan hidupku. Itu akan membawa suasana berdamai. Amin, saudara ya. Saya harus berdamai, saudara, dengan orang di rumah. Ya. Saudara, sebenarnya saya itu paling gak suka kalau saya tanya gak dijawab. Ya. Tapi saya menikah dengan pria yang seperti itu, saudara ya. Suami saya itu kalau menjawab pertanyaan semau dia, seperti Tuhan katanya, saudara ya. Jadi saudara, tapi itu yang membuat saya berdamai.
Jadi kalau saya nanya, kadang-kadang dijawab, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jawabnya besok, kadang-kadang jawabnya sebulan kemudian. Nah, misalnya saya bilang, yang kita mau mau liburan kemana? Diam aja. Kalau dia diam itu artinya saya belum mau jawab atau saya belum tahu mesti jawab apa. Nanti kemudian sebulan kemudian dia bilang, ke Bali lumayan lah katanya gitu. Ya itu tanpa saya nanya, tiba-tiba jawabannya muncul sebulan kemudian. Nah dulu saudara pertama kali kami menikah, aduh saya jengkel banget. Saya bilang, apa susahnya sih bilang iya atau tidak atau bilang belum bisa menjawab. Gampang kan? Tapi dia enggak diam. Sampai dia ngomong begini sama saya. Tuhan kan begitu kan? Saya bilang, tapi kamu bukan Tuhan. Tapi kamu berdamai enggak dengan itu? Saya bilang, iya kalau Tuhan boleh. Kenapa kalau saya enggak boleh? Sejak itu saya bilang, oke deh. Saya berdamai juga dengan engkau. Saya berdamai dan sejak itu saudara saya enggak masalah. Dia mau jawab tidak jawab enggak masalah. Saya sudah berdamai. Ya. Dan yang gawat 2 anak saya semuanya nurunin bapaknya. Saudara ya. Tapi karena saya sudah berdamai enggak masalah saudara. Anak saya dua-duanya bisa begitu saudara ya. Saya setiap kali cuma bilang, aduh, saya berdoa supaya nanti istrinya berdamai dengan hal itu. Ya. Saudara, tapi kalau kau sudah damai, itu enggak masalah saudara. Enggak masalah. Sampai pembantu saya aja itu enggak mau nanyain anak saya. Ya pembantu saya misalnya gini, Bu, ibu yang nanya deh mau makan apa atau mau disiapin apa. Saya suka ketawa, kenapa sih mbak? Hah capek nanya sama mereka, jawabnya semaunya katanya ya. Kadang-kadang enggak jawab, memang saudara. Ya, tapi saya berkata, aduh Tuhan tolong. Kadang-kadang saya sih bilangin, bukan saya enggak bilangin. Saya bilang tolong sih cobalah kalau guru yang nanya, pembantu yang nanya dijawab. Mereka cuma senyum bilang ini. Ya guru sih iyalah katanya ya. Tapi kalau mbak biarinlah saya pengennya begini. Begitu saudara. Jadi saya yang mesti mendekati mereka. Tapi kalau saudara sudah berdamai sekali lagi. Itu tidak akan membuat beban dalam hidupmu. Engkau akan bisa menghadapinya dengan senyum. Dengan berkata ya itu dia. Nah ya. Bahwa mereka modelnya kayak begitu. Menjawabnya semaunya. Oh saudara lihat anak saya saudara kan ya. Tapi itu bapaknya persis. Kalau ditanya gini mau makan apa? Terserah. Kadang-kadang ya. Atau jawabnya bilang gini. Batu kali katanya gitu ya. Bisa semaunya sekali. Tapi ayahnya persis begitu saudara. Dan kami sudah menikah 17 tahun ya. Dan belum berubah. Karena itu saya berkata ada banyak orang tidak bisa berdamai. Karena dia berusaha merubah. Tapi jujur dalam hidup ini. Ada beberapa yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, berdamai saja. Amin. Saudara ya. Ada hal yang bisa dirubah, ada hal yang tidak bisa dirubah. Berdamai saja. Yang terakhir. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara saya berdoa supaya anak-anak Tuhan di tempat ini mulai punya karunia menderita. Alkitab berkata kita punya karunia yang sering kali orang tidak pernah minta. Namanya karunia untuk apa saudara? Menderita. Sedangkan karunia untuk menderita adalah karunia untuk membuat saudara menjadi orang-orang besar. Yang memiliki kedudukan mahkota. Ada mahkota martir. Saudara kalau saudara mau mencapai level raja muda. Salah satunya saudara harus bayar dengan darah. Saudara. Nah, tapi banyak anak Tuhan tidak ingin ini. Tapi ini waktunya. Gereja membutuhkan karunia untuk menderita. Supaya orang-orang ada yang mau membayar. Berdoa, berpuasa. Itu adalah karunia untuk menderita. Bersaksi. Jadi saudara penginjil-penginjil yang masuk Papua. Masuk bagian yang dalam suku Kubu. Itu semua dibutuhkan karunia untuk menderita. Orang-orang yang berani ya meletakkan apapun. Kalau saudara tidak bisa, tidak punya karunia ini dan tidak bisa dan tidak mau, maka saudara tidak bisa jadi orang besar dalam kerajaan surga. Karena orang yang mau besar dalam kerajaan surga adalah orang yang mau turun untuk menderita. Dan Alkitab berkata orang yang mau mendapat kemuliaan, maka tidak ada cara lain selain dalam penderitaan. Saudara dan penderitaan itu bisa macam-macam. Saya punya seorang teman atau bagian dari Mahanaim. Saudara dia bisa
Dia dua-duanya suami istri STH ya, hamba Tuhan, lulusan S1. Dua-duanya saudara bisa kerja di tempat lain, bisa pelayanan. Saudara bahkan dia sudah ditawari untuk satu gereja untuk memulai jadi gembala sidang lah. Tapi dia meletakkan itu dan dia memilih untuk melayani di Bantar Gebang. Yang isinya dia juga punya keterampilan bahasa Inggris. Ya, dia guru Inggris. Dia letakkan untuk bisa kerja di sekolah yang baik, yang bersih. Dia tinggal saudara di Bantar Gebang. Di tempat timbunan sampah. Ya, di tengah begitu bau yang menyengat. Saudara, tapi mereka punya karunia menderita. Tidak cukup sampai di situ. Anaknya sekarang kena virus. Gara-gara di Bantar Gebang. Virus itu membuat seluruh tubuh anaknya tidak berkembang. Ya, dan sudah masuk sampai ke tulang-tulangnya. Saya cuma bisa berkata, apa kamu kecewa? Dia berkata, enggak. Saya tahu Tuhan pilih saya. Saya tahu Tuhan suruh saya di sini. Kalau saya bisa meletakkan anak saya dan berkata, Tuhan, ini persembahanku. Saya akan tetap mengucap syukur. Luar biasa saudara. Orang yang luar biasa. Seharusnya dia berhak kecewa. Tapi orang yang punya karunia penderitaan, dia tidak akan pernah kecewa. Ada begitu banyak orang di Cina yang anaknya dibunuh karena ayahnya menginjil. Mereka tidak pernah kecewa. Kalau saudara pernah baca David Livingstone. Saudara, istrinya meninggal karena malaria. Ya. Anaknya meninggal karena malaria. Dia sendiri meninggal karena malaria. Karena dia masuk ke Afrika untuk mengabarkan Injil di sana. Tapi dia tidak pernah kecewa. Dia sudah meletakkan segalanya. Dia punya karunia menderita. Hari ini, seberapa kita meletakkan semuanya. Dan kita berkata, Tuhan, aku punya sesuatu yang terbaik di surga. Dan itu yang ku mau. Mari kita nyanyikan karya terbesar. Biar kita menyadari dan menghargai betapa besar karyanya dalam hidup kita.